Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Senang sekali pemirsa, saya Asad Ayudansyah kembali hadir menjumpai pemirsa dalam program Liputan Khusus bersama Radar TV. Yang dimana pemirsa, sekarang saya sudah berada di gedung DPRD Kota Tasikmalaya, yang dimana sedang berlangsungnya acara sidang paripurna HUT Kota Tasikmalaya yang ke-22 tahun. Lalu pemirsa, seperti apa rangkaian acara dari kegiatan hari ini? Bersama saya di Liputan Khusus bersama Radar TV. Bertempat di gedung rapat paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa 17 Oktober 2023, digelar rapat paripurna dalam rangka HUT ke-22 Kota Tasikmalaya. Rapat paripurna menjadi rangkaian tahunan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Kota Tasikmalaya setiap tahunnya. Rapat paripurna dibuka dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Haji Aslim Esa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan ridhonya, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk hadir dan bersilaturahmi pada rapat paripurna peringatan hari jadi ke-22 Kota Tasikmalaya tahun 2023. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mulai samping di Sukalaya, ulah hilap nu kembang tea, Lejon sumping di Kota Tasikmalaya, mawa sugema keur balaraya. Dengan senantiasa mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin undangan yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 merupakan dasar pembentukan Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom dan sudah merupakan agenda pemerintahan Kota Tasikmalaya. Pada setiap tanggal 17 Oktober, seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya memperingati hari jadi Kota Tasikmalaya. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2003, bahwa untuk menyebarluaskan dan mendorong keikutsertaan seluruh warga masyarakat Kota Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan segala aspeknya, setiap tahun diselenggarakan peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya, dan dengan mengucap syukur alhamdulillah pada peringatan hari jadi tahun 2023, Kota Tasikmalaya yang kita cintai ini telah berusia 22 tahun. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, telah diagendakan bahwa rapat paripurna peringatan hari jadi ke-22 Kota Tasikmalaya tahun 2023 dilaksanakan pada rapat paripurna hari ini, Selasa tanggal 17 Oktober 2023. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin undangan yang berbahagia. Selanjutnya, untuk kelancaran dan tertibnya agenda paripurna peringatan hari jadi ke-22 Kota Tasikmalaya tahun 2023, acara akan dipandu oleh pembawa acara. Kami persilakan. Hari jadi Kota Tasikmalaya yaitu 17 Oktober 2001 ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2023
Perda tersebut dibacakan Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya, Rojab Rizwan Taufik. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hari Jadi Kota Tasikmalaya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Wali Kota Tasikmalaya menimbang A. Bahwa dengan telah diubahnya status kota administratif Kota Tasikmalaya menjadi Kota Tasikmalaya oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya yang diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001, membawa perubahan mendasar ke dalam berbagai aspek, baik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. B. Bahwa untuk memberikan pedoman dan acuan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya pada saat ini dan seterusnya, maka perlu ditetapkan hari jadi yang merupakan bagian dari perjalanan sejarah Kota Tasikmalaya. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf A dan huruf B tersebut di atas, maka dalam pengaturannya perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839, 2 dan seterusnya. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya memutuskan menetapkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Hari Jadi Kota Tasikmalaya. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan kota adalah Kota Tasikmalaya, pemerintah kota adalah pemerintah Kota Tasikmalaya, wali kota adalah wali kota Tasikmalaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya singkat DPRD. Hari jadi adalah hari jadi Kota Tasikmalaya. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan sejarah singkat pembentukan Kota Tasikmalaya yang dibacakan Asisten Daerah Setda Kota Tasikmalaya, Rahmat Rija. Rija menyampaikan bahwa pembentukan Kota Tasikmalaya tak lepas dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Rija pun menyampaikan perkembangan sejarah wali kota dari tahun ke tahunnya hingga yang kini dipimpin oleh PJ Wali Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya Tempo Dulu. Wilayah kota dan Kabupaten Tasikmalaya serta sebagian wilayah Kabupaten Garut sebelumnya termasuk wilayah pemerintahan Kabupaten Sukapura. Merujuk pada Piagam Sultan Agung Mataram tertanggal 9 Muharram tahun alif dapat dianggap sebagai permulaan didirikannya Kabupaten Sukapura. Ada beberapa pendapat terhadap penafsiran tahun alif ini. Menurut pendapat Profesor Dr. Mr. Sukanto, piagam tersebut bersama dengan tanggal 17 Juli 1633 Masehi, Suhandi 1971-11. Sedangkan Dr. F. Dehan penetapannya tanggal 9 Maret tahun alif itu sama dengan tanggal 20 April 1641 Masehi. Dehan 1912-11. Pada masa kerajaan Sunda Galuh Pajajaran, Sukapura sendiri merupakan suatu negara bagian Pajajaran. Pendapat tersebut berdasarkan tulisan Hageman 1816-209. Kerajaan Sukapura sebagai bawahan kerajaan Pajajaran diperkuat dengan adanya tinggalan arkeologi di Museum Alit Sukapura. Salah satunya Goong Pajajaran dari Prabu Siliwangi. Sesuai naskah wasiat leluhur Sukapura R. Indrayuda tanggal 16 Juli 1892 masa Bupati Sukapura ke-12. R. Kanjeng Dalem Bintang 1875-1900 Masehi. Benda peninggalan tersebut sekarang masih tersimpan di Museum Alit Sukapura. Dalam Babat Sukapura karangan R. Kerti Negara Wadana Galonggo menceritakan dengan terjemahan sebagai berikut. Diceritakan perihal seorang bangsawan Jawa yang mengembara ke Pasundan dan bernama Ngabehi Kusuma Diningrat. Mengenai Pangeran Ngabehi itu terdapat dua cerita. Yang pertama menyatakan ia cucu Sultan Agung putra Pangeran Banawa. Cerita lain menyebutkan bahwa ia putra Sunan
Tegal Arum, Panombahan Sultan Mataram, Serti Negara 1935. Dalam sambutannya, penjabat Wali Kota Tasikmalaya C.K. Firgowansyah menyampaikan sejumlah hal yang berbeda dari HUT Kota tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana tahun ini ada kegiatan homecoming mengumpulkan para orang sukses asal Tasikmalaya, mengapresiasi seluruh warga Tasik yang berprestasi hingga helaran budaya yang dilaksanakan dari masyarakat untuk masyarakat. Di tengah masa sulit karena harus berjuang untuk memulihkan situasi, baik situasi ekonomi, sosial maupun budaya yang disebabkan pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah, Kota Tasikmalaya masih terus bisa bertumbuh dan berkembang dengan berbagai raihan prestasi penghargaan tahun 2023, yang antaranya pertama, penghargaan predikat BB atas penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, dan predikat B atas pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kemenpan RB. Yang kedua, opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya untuk yang ke-7 kalinya secara berturut-turut. Ketiga, penghargaan Kota Peduli HAM dari Kemenkumham Republik Indonesia untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut. Yang keempat, penghargaan anugerah keterbukaan informasi publik sebagai kota informatif Jawa Barat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kelima, penghargaan anugerah meritokrasi KSN kategori baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Keenam, penghargaan terbaik ketiga apresiasi Jawara Ekonomi Digital atau AJEK pada ajang West Japan Annual Meeting dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketujuh, penghargaan Universal Health Coverage Award tahun 2023 dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, dan perlu kami informasikan sampai dengan bulan September 2023 capaian UHC di Kota Tasikmalaya berada di angka 98,65%, yang artinya hampir seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya telah memiliki jaminan kesehatan. Yang kedelapan, penghargaan APBD Award tahun 2023 peringkat 4 realisasi belanja daerah tertinggi kategori kota dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kesembilan, raihan indeks pengelolaan keuangan daerah atau IPKD tertinggi se-Indonesia dengan nilai 85,589. Kesepuluh, penghargaan pembangunan daerah terbaik ketiga kategori kota tahun 2023 dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ke-11, penghargaan Top Pembina BUMD tahun 2023 atas peran dan kontribusi dalam membina dan mendukung BUMD BPNS Al-Madinah sebagai pemenang Top BUMD Award tahun 2023. Ke-12, penghargaan terbaik pertama kewaspadaan dini dan respon terhadap penyakit yang menyebabkan kejadian luar biasa atau wabah dari Kementerian Kesehatan. Yang ke-13, kota dengan capaian TBRO terbaik pertama dan capaian TBSO terbaik kedua dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ke-14, nilai terbaik pertama sebagai pemerintah daerah yang berhasil memenuhi target hijau dalam pelaporan aksi HAM daerah kabupaten maupun kota. Ke-15, penghargaan inovator dengan judul inovasi BMD Barcode Information System Mobile Apps atau disingkat dengan BISMA dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan masuk dalam kategori Top 50 Kompetisi Inovasi Jawa Barat atau KIJB tahun 2023. Penghargaan dari Dewan yang ke-16, penghargaan dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia atas dedikasi dan kontribusi dalam membangun kemitraan lahirnya madrasah yang hebat dan bermartabat, mandiri maupun berprestasi. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengambil kebijakan, mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai dengan tingkat Kota Tasikmalaya, pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, termasuk dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Tasikmalaya atas dedikasinya dengan pengorbanan untuk menciptakan Kota Tasikmalaya yang kondusif. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada setiap langkah kita dalam mewujudkan pembangunan di Kota Tasikmalaya yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Hanya kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kepersahabatan pagi-pagi.
jalanan kosong, nyaman berkendara. Hari ini kita semua membangun sinergi agar Kota Tasik menjadi semakin sejahtera. Nabujan kakaran sih dijajah kumaman jeung buat wilujeng keluarga Tasik tepang tahun nuka 22. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JK berharap melalui tema asik ini, Kota Tasik bisa menjadi kota yang asik, baik bagi orang yang menetap ataupun yang berkunjung. JK berharap semua pihak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman untuk mewujudkan Kota Tasikmalaya yang lebih maju namun tetap berpegang teguh pada nilai agama. Usai kegiatan, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Haji Aslim SH menyampaikan bahwa kemiskinan masih menjadi upaya bersama yang harus terus diselesaikan. Aslim selalu percaya bahwa mengatasi kemiskinan bisa tuntas jika dilakukan bersama semua pihak. Tapi kita harus berbangga, sampai hari ini kan kita sudah bukan lagi yang termiskin di Jawa Barat. Kalau kemarin 12,7, sekarang sudah di 11,53. Artinya sudah semakin baik. Nah, itu akan terus menurun. Saya rasa setelah ada itu tadi kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat bersama-sama untuk mendorong bahwa untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Ini perjalanan yang cukup tepat. 2022, 2003, 2002 kita kan yang asalnya 13, sekian menjadi 12, sekian. Yang di 2023 sekarang hanya 11, sudah ke 11, sekian. Artinya ini cukup signifikan saya rasa. Nah, kita optimis ke depan Tasik akan lebih baik. Pak, menurut Bapak sendiri indikator penurunan ini dari apa nih? Dari sisi apa nih lihat? Saya melihat kembalikan kepada memang kita harus objektif menilai data kemiskinan tersebut. Kan by data kan, kita harus betul-betul tertibkan data tersebut seobjektif mungkin. Pak, mungkin untuk dorongan ke depan supaya lebih turun lagi nih, apa ada masukan atau saran seperti apa? Nah, kan saya sudah sampaikan tadi, ini ada kerjasama yang baik antara pemerintah. Di satu sisi BPS untuk untuk terus memproses masalah data, pemerintah dengan masyarakat sampai ke tingkat bawah, harus bawah. Sebab kan kemarin pernah timbul saat kalau dicek ke lapangan bukan malah berkurang kan, malah tinggi. Artinya kita mohon maaf dalam tanda petik masih ada yang belum siap untuk mendata masalah kemiskinan. Hari ini tentunya sudah cukup baik perhatian masyarakat. Hal senada disampaikan PJ Wali Kota Tasikmalaya CK Firgowansyah. CK menuturkan di momentum HUT Kota Tasikmalaya ini pihaknya mendapatkan kado istimewa, yaitu angka kemiskinan dari angka 12,72 sekarang menjadi 11,53%. Hal tersebut dinilai menjadi penurunan terbaik di Jabar dan terbaik di nasional. Hal tersebut bisa dilihat dari BPS dan hal tersebut juga merupakan hasil semua pihak, tidak hanya hasil pemerintah daerah saja.
Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita hari ini kita memperingati Milangkala Kota Tasikmalaya ke-22 dan kita dapat kado istimewa. Hari ini kita dari angka kemiskinan 12,72 sekarang menjadi 2023 menjadi 11,53. Ada penurunan angka sekitar 6,09%. Dan itu menjadi penurunan terbaik di Jawa Barat. Dan insya Allah menjadi salah satu yang terbaik nasional. Indikatornya apa, Pak? Dari BPS itu kan survei dari BPS ya. Datanya dari Badan Pusat Statistik, kita juga diinformasikan dari Badan Pusat Statistik. Dan ini merupakan bukan hasil pemerintah kota, tapi ini adalah hasil dari semua masyarakat. Ya, itu adalah hasil kerja seluruh elemen masyarakat. Kami pemerintah hanya memfasilitasi, membuat masyarakat pertumbuhan ekonominya menjadi semakin maju dengan UKM-UKM-nya, dengan seluruh sektor sebagai sektor pertanian, UKM, perdagangan dan jasanya. Mudah-mudahan ini terus bertumbuh dan ini adalah hasil kolaborasi semua. 11,72 alhamdulillah sudah sempat turun kemarin, sekarang 11,53. Dalam kegiatan rapat paripurna tersebut hadir juga sejumlah tokoh kota Tasikmalaya, salah satunya Wali Kota Tasikmalaya sebelumnya, Haji Muhammad Yusuf. Ya, perjuangan sebelumnya dari mulai 2008 kita kan kemiskinan kita ada di angka hampir 26%. Terus diturunkan 2008 karena ini kenaikannya dari 2007 ke 2008 sampai 300%. Akhirnya kita coba kejar terus sampai terakhir 2022 kita di angka 12,9. Sekarang sudah 11% alhamdulillah. Yang penting tuh ranking Kabocet ya. Kita di ranking 25 lah, ngalahin Indramayu sama Kuningan. Itu yang paling penting mah. Kalau masih terus terakhir kita berat untuk kita turunkan lagi. Tapi ini kan menjadi target Bapak juga sebelumnya ya, Pak ya? Iya, target sebelumnya, termasuk wali kota periode sebelumnya, termasuk saya. Kita kejar itu angka kemiskinan itu. Alhamdulillah kita turun terus. Cuman persoalannya pada saat itu, kenapa ada kenaikan 300% di 2007 ke 2008? Padahal di situ ekonomi kita biasa, tidak ada masalah, stabil. Tidak ada gejolak apapun, inflasi kita bagus. Tiba-tiba kemiskinan kita meningkat. Saya juga bukan sedikit ke BPS itu menyalahkan. Ternyata kan petugas di sananya. Pak Iwan, Pak, mungkin apresiasinya seperti apa sih Pak untuk ulang tahun Tasikmalaya ini, Pak? Ya, saya ucapkan selamat ya yang ke-22 ini. Artinya dari tahun ke tahun Kota Tasik terus ada peningkatan pertumbuhan ekonomi di kita ya, termasuk inflasi juga. Terus kita ada pengurangan inflasi. Kita tahun 2022 pernah inflasi kita terbaik se-Jawa dan Bali di angka 2, sekian. Mudah-mudahan itu masih terus kita pertahankan. Karena kalau udah inflasi tinggi, daya beli masyarakat bagaimana? Apalagi sekarang kenaikan harga beras, ya, kenaikan BBM, dengan situasi politik yang ada kita harus pertahankan. Gimana caranya? Ya peningkatan para pelaku UMKM harus diberdayakan terus oleh kita. Momentum Hari Jadi Kota Tasikmalaya selayaknya menjadi refleksi bersama bahwa upaya memajukan daerah merupakan tugas setiap orang. Doa-doa baik selalu dipanjatkan yang berharap bahwa Kota Tasikmalaya bisa menjadi daerah yang lebih baik setiap tahunnya. Pemirsa, itu tadi rangkaian acara dari rapat paripurna DPRD Kota Tasikmalaya dalam peringatan HUT Kota Tasikmalaya yang ke-22 tahun. Yang dimana pemirsa pada perayaan tahun ini sangat meriah sekali yang sudah dimulai dari awal Oktober. Dimana kemudian nanti di tanggal 27 akan dimeriahkan juga oleh beberapa artis ibu kota dan kemudian akan ditutup dengan kirab budaya Padalangan. Terima kasih pemirsa, saya Asatayu Dansyah dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.